Terima kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya, bersyukur, Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, haleluya.
Terima kasih Yesus. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya hari yang baru, ada penyertaan Tuhan yang baru, dan kebaikan Tuhan nyata atas hidup kita. Mari saya ajak sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji nama Tuhan. Saya potong ayat ini tadi, kita baca langsung di ayat 9. Namun kalau saudara mau baca dari ayat yang pertama, di sini Petrus berkata mengenai hari Tuhan. Ya. Ayat yang ke-9 ini menarik saudara untuk kita renungkan bersama-sama. Sebab seringkali ini yang menjadi senjata bagi iblis untuk membuat kita kecewa kepada Tuhan. Ya. Iblis bisa membuat kita kecewa, membuat kita tidak percaya. Seakan-akan Tuhan itu enggak melakukan apa-apa. Ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Nah, bagi yang masih ingat bahasa mak kita, eyang kita, dulu kalau pernah kata slordig, ya. Di sini dikatakan God is niet slordig. Tuhan kita itu tidak slordig, tidak undisciplined, keteteran, tidak careless, tidak dengan sengaja menelantarkan kita atau tidak melihat kita. Tuhan kita itu tidak lalai. Bukan berarti dia lupa akan janjinya sampai kita seolah-olah terlihat
terbengkalai begitu. Dia itu tidak slordeg, saudara. Ya kalau kata mak zaman dulu slordeg. Dia bukan Tuhan yang careless, undisciplined, tidak peduli dengan kita, mempedulikan dirinya sendiri, enggak. Tapi dia Tuhan yang peduli. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah ini ada kaitannya dengan ayat yang ke-8. Ya, kalau saudara baca di ayat yang ke-8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, saya ingin mempertajam ayat 8 ini, supaya saudara mengerti konsepnya, hubungannya dengan ayat yang ke-9. Untuk bisa menegaskan dengan betul bahwa God is niet slordig. Tuhan kita itu enggak careless. Tuhan kita itu enggak undisciplined gitu ya. Nah, kalau saudara ingat Petrus di sini berkata ya, dalam 2 Petrus 3 ayat 8, dia itu berkata berdasarkan Mazmur 90, kalau di aplikasi Alkitab di handphone saya, itu Mazmur 90 ayat yang keempat. Dikatakan sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Nah kita semua tahu Tuhan itu menciptakan sebuah satuan yang namanya waktu. Ya, saya mau perdalam dulu di sini. Saya berdoa supaya meskipun ini pagi, tapi saudara bisa memahami dengan jelas ya. Saya ulangi, Tuhan itu menciptakan waktu. Kalau saudara ingat Kejadian 1 ayat 1 berkata, in the beginning. Ya, Bereshit bara Elohim. In the beginning God created. Ya. Awalnya Tuhan itu menciptakan. Nah, Kejadian 1 ayat 1 itu mari kita bayangkan seperti sebuah jam dinding atau jam tangan. Kejadian 1 ayat 1 itu seperti tik, detikan yang pertama dia berjalan, tik begitu. Dan sejak saat detikan yang pertama itu berjalan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Tik, tik, tik. Mungkin kebalik kalau dari layar saudara, saya balik ya. Tik, 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 tik. Detiknya berjalan terus sampai sekarang. Tidak pernah terlalu cepat, nggak pernah terlalu lambat. Nah ini yang namanya nggak slordig, nggak lalai. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Ini yang namanya his time, waktunya. Sudah bergerak, tik, 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 tik. Nanti akan sampai pada angka 3, akan sampai ke angka 6, dan seterusnya akan berjalan terus. Ya. Nah oleh karena itu kalau sekarang kita mengenalinya dengan apa? Detik, menit, jam, kemudian kita pakai satuan yang lebih besar yaitu hari. Dan dari hari kita jadi mengenal yang namanya satuan bulan, kemudian tahun, dan kemudian ada 1000 tahun atau milenium. Nah, kalau menurut firman Tuhan kita tahu kalau ada sesuatu yang sudah dimulai, pasti suatu hari nanti akan berakhir. Nanti akan ada waktu di mana akan ada masa di mana waktu itu tidak lagi exist, tidak lagi ada. Ya. Ketika nanti detikan terakhir itu tercapai. Ya. Nah, kalau dengan Tuhan, kalau dikaitkan dengan Tuhan, waktu itu bukan seperti waktu yang kita kenali. Ya. Petrus ini ingin menggambarkan begini. Kita nggak bisa mengkonversikan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Tapi Petrus di sini menegaskan, kamu harus tahu, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jangan dijami. Jangan diwaktui. Tuhan terlambat loh ini Tuhan. Tuhan bahaya loh ini kalau terlambat Tuhan. Nanti terjadi sesuatu loh Tuhan. Petrus ingin mengatakan, kamu tidak boleh lupa bahwa di hadapan Tuhan, waktu kita itu tidak sama. Ya.
waktu kita, kalau kita di Indonesia, waktu Indonesia Barat, ya satuannya detik, menit, jam, dan seterusnya. Dengan waktunya Tuhan, itu tidak sama. Nanti mungkin lain saat kita akan belajar mengenai kairos dan kronos. Tapi saya tidak ingin membahas itu. Hari ini saya ingin membahas supaya kita semua paham bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang slordeh. Maaf ya kalau mungkin terdengar kasar, tapi ini saya pakai istilah yang sangat basic, yang sangat dasar. Supaya kita ingat, sehingga kalau kita mengalami serangan mau kecewa sama Tuhan, kita ingat, loh, God is niet slordig. Tuhan kita itu enggak careless, enggak ceroboh, enggak lalai. Supaya ini menjadi sebuah bekal bagi kita untuk tidak kecewa. Kenapa kalau kita berani kecewa sama Tuhan? Kita ini siapa begitu ya? Nah, kita kembali lagi. Kita belajar bahwa Tuhan itu above time. Tuhan itu di atas waktu. Tuhan itu tidak bisa dibatasi bahkan oleh ruang dan waktu. Dan Petrus sebetulnya tidak berkata bahwa Tuhan itu timeless atau tidak berwaktu atau tidak ada usia waktunya, bukan. Tetapi Petrus seperti yang saya katakan tadi, Petrus ingin kembali menegaskan bahwa hubungan Tuhan dengan waktu itu tidak bisa kita samakan, gak boleh sampai kita bingung selayaknya hubungan kita dengan waktu. Kalau kita hidup kan dikejar waktu, selak nanti tua, ya, keburu tua, keburu nanti usianya tidak produktif lagi, keburu malam, jangan lama-lama, jangan terlalu sore, nanti macet dan seterusnya. Kita dibatasi oleh waktu. Tapi Tuhan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu lain kali kalau saudara mendengar istilah 1 hari itu sama seperti 1000 tahun, itu tidak bisa dikonversikan. Ya. Tetapi ini sedang berbicara mengenai bahwa Tuhan itu di atas waktu, kita terbatas oleh waktu. Nah, dengan demikian kita bisa lanjut belajar bahwa memang betul Tuhan kita itu tidak pernah lalai. Karena apa? Dia di atas waktu. Dia tahu yang paling tepat. Hari-hari ini banyak lagu yang mungkin sifatnya berusaha menghibur kita, menguatkan iman kita, berbicara mengenai waktu Tuhan, kemudian waktu yang tepat dan seterusnya. Oh, lagu yang indah. Dan itu mengingatkan kepada kita bahwa, hey, Tuhan itu di atas waktu. Enggak bisa kita jebak dalam tanda kutip dalam waktu, masa, satuan waktu kita. Tuhan harus besok loh. Kalau enggak besok aku mati loh Tuhan. Enggak bisa. Tuhan tahu apa yang terbaik. Jadi bagian kita adalah tetap percaya dengan setia. Tuhan enggak lalai. Meskipun ada orang, ya ini ayat 9 berkata, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar. Tuhan sabar. Kenapa Tuhan sabar? Karena Tuhan tahu. Tuhan maha tahu. Ia sabar. Ia menghendaki supaya jangan ada dari kita yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ini loh cintanya Tuhan sama kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Jadi jangan sampai kita berkata sama Tuhan, Tuhan kau lalai ya. Tuhan kau mengecewakanku. Enggak. Tuhan kita itu tidak seperti itu. Dia mengendalikan semuanya. Dia tahu setiap momen yang bergerak, milidetik atau mikromilidetik, milisecond atau mikromillisecond, atau satuan-satuan yang mungkin di luar jangkauan kita. Dia tahu. Dia tahu. Kalau mungkin saudara lihat TV, Superman itu bisa dengar suara teriakan orang dari berapa ratus meter jauhnya. Itu Superman dibuat oleh manusia. Tuhan lebih peka daripada itu. Tuhan tahu isi hati kita. Nah, mungkin selama ini kita mulai dibutakan, kita mulai dibuat kebas
tidak bisa merasakan Tuhan. Karena kita bilang bahwa Tuhan engkau kok slordeh ya. Tapi biar pagi hari ini saudara, biusnya itu dicopot dari setiap tubuh kita sehingga kita bisa merasakan lagi, kita bisa hidup lagi. Dan kita berkata, oh God is niet slordig. Tuhan kita itu tidak ceroboh, tidak lalai. Dia selalu menepati janjinya. Saudara, biar 2 ayat yang singkat ini menjelaskan kepada kita tidak perlu kecewa. Ayat 9 ini ada kaitannya dengan Tuhan yang fulfilling. Tuhan yang sedang melakukan penggenapan. Fulfilling the divine destiny. Dia menginginkan semua orang itu berbalik dan bertobat. Dan kalau orang berbalik dan bertobat tentunya dalam lindungan Tuhan, dalam keberkatan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Bumi gak akan semakin baik, tapi kita akan semakin melihat kebaikan Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari dimulai dari hal yang kecil dari hati kita, dari mulut kita. Kalau saudara masih ingat bahasa Belanda dulu, maafkan kalau pelafalan saya salah. Katakan, God is niet slordig. Tuhan kita bukan Tuhan yang ceroboh, bukan Tuhan yang lalai. Dan saya ingin katakan pada saudara pagi hari ini, selamat mengalami janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik. Biar kebenaran firman-Mu kami terima dan masuk dalam hati kami. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.